Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dari kelompok 11 Ilmu Pemulihan Ternak kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Ilmu pemulihan ternak sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara mendapatkan ternak dengan produktivitas yang tinggi melalui parameter genetik. Parameter genetik ini terdapat heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, yang mana heritabilitas untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Korelasi genetik digunakan untuk mengukur hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sedangkan repeatabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan ternak dalam mengulang produksi. Yang mana manfaat serta tujuannya yaitu kita dapat mengetahui serta mampu melakukan perhitungan pada heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta kita dapat mengetahui apa sih kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Yang mana dihasilkan Y sama dengan 1631,63. Y kuadrat IK sama dengan 133.112,9. N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Dengan perhitungan FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik, dihasilkan 133.110,8. Jika S sama dengan sigma I, YI titik kuadrat per NI dikurangi FK, dengan hasil 0,412375. Jika W sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, YI titik kuadrat per NI, dengan hasil 1,64988. DPS sama dengan S dikurangi 1, dengan hasil 3. DPW sama dengan N titik dikurangi S, dengan hasil 16. KTS sama dengan JKS per DPS, dengan hasil 0,1374858. KTW sama dengan JKW per DPW, dengan hasil 0,1031118. Ragam W sama dengan KTW, dengan hasil 0,1031118. Ragam S sama dengan KTS dikurangi KTW per K, dengan hasil 0,006868. Heritabilitas sama dengan 4 kali ragam S per ragam S ditambah ragam W, dengan hasil 0,249784. Dari perhitungan heritabilitas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 24,9784% bobot telur dari induk dapat diturunkan kepada anaknya. Dengan Y titik sama dengan 1076,37, Y kuadrat IK sama dengan 58146,38, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. FK sama dengan 57928,62. JKS sama dengan 6,672. JKW sama dengan 211,09. DPS sama dengan 3. DPW sama dengan 16. KTS sama dengan 2,224. KTW sama dengan 13,19313. Ragam W sama dengan 13,19313. Ragam S sama dengan negatif 2,19383. Heritabilitas sama dengan negatif 0,79781. Dari perhitungan heritabilitas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 79,781% bobot telur dari induk tidak dapat diturunkan kepada anaknya, karena di luar rentang 0-1, yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana sebaiknya diseleksi dilakukan
berdasarkan seleksi kelompok. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur adalah 0,249784 dan heritabilitas bobot telur adalah negatif 0,79781. Sehingga dapat mengetahui bahwa heritabilitas indeks bentuk telur artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat induk pada keturunan selanjutnya, yaitu 24,9784%. Dan heritabilitas bobot telur ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan bibit ayam petelur. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur lebih tinggi daripada heritabilitas bobot telur, yang artinya dapat melakukan seleksi ternak dengan acuan dari indeks bentuk telur. Heritabilitas dikatakan rendah dengan nilai 0 sampai 0,15. Heritabilitas sedang 0,15 sampai 0,3 dan heritabilitas tinggi lebih dari 0,3. Heritabilitas memiliki nilai berkisar 0 sampai 1. Heritabilitas untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan genetik aditif. Manfaat dari heritabilitas sendiri yakni dapat dijadikan sebagai acuan penyeleksian ternak yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan genetik. Faktor yang mempengaruhi tampilan produksi indeks bentuk telur dengan bobot telur memiliki sifat yang sama, yaitu berbanding terbalik. Semakin besar nilai indeks bentuk telur, maka bobot telurnya semakin rendah. Namun, dapat dilihat dari nilai korelasi terbilang rendah. Koefisien korelasi kurang dari 0,2. Korelasi dapat diabaikan. Dengan N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan 5, X titik titik sama dengan 1631,63, Y titik titik sama dengan 1076,37, XIK, YIK sama dengan 87813,67. Dengan perhitungan FK sama dengan X titik titik dikali Y titik titik per N titik sama dengan 87811,88. JHKS sama dengan sigma I XI YI per NI dikurangi FK dengan hasil negatif 0,60484. JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI YI per NI dengan hasil 2,39. DBS sama dengan S dikurangi 1 dengan hasil 3. DBW sama dengan N titik dikurangi S dengan hasil 16. HKRS sama dengan JHKS per DBS dengan hasil negatif 0,2016. HKRW sama dengan JHKW per DBW dengan hasil 0,149375. KOV sama dengan HKRW dengan hasil 0,149375. KOV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW per K dengan hasil negatif 0,0702. RG sama dengan 4 kali KOV-S per akar 4 ragam S X dikali 4 kali ragam Y dengan hasil negatif 0,5719 dan 0,5719. Di sini, korelasi genetik mendapatkan dua hasil yakni dalam bentuk positif dan negatif. Pada hasil 0,5719 terdapat korelasi antara indeks bobot telur dan bobot telur, sehingga apabila indeks bobot lahir tinggi, maka bobot telur juga akan tinggi. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik negatif 0,5719 berkorelasi negatif, yang artinya tidak ada korelasi antara indeks bentuk telur dengan bobot telur. Nilai korelasi genetik 0,5719 berkorelasi positif, yang artinya indeks bentuk telur berkorelasi dengan bobot telur.
Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, begitu pula sebaliknya. Korelasi genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan banyak sifat, dan beberapa gen mengekspresikan satu sifat. Dengan perhitungan R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N dibagi akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikali dalam kurung sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N dengan hasil 0,0000200362. Nilai repeatabilitas sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai 1. Maka kemampuan dari produksi induk bisa mengulang kembali indeks bobot telur yang sama, yaitu 0,00200362%. Dengan perhitungan FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik dengan hasil 29504,067. Jika B sama dengan sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK dengan hasil 89,4204. Jika W sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI dengan hasil 218,9402. DPP sama dengan N kurangi 1 dengan hasil 3. DPW sama dengan N dikali MI-1 dengan hasil 8. KTP sama dengan JKB per DPB dengan hasil 29,8068. KTW sama dengan JKW per DBW dengan hasil 27,367525. Ragam W sama dengan KTW dengan hasil 27,367525. Ragam P sama dengan KTP dikurangi KTW per K dengan hasil 0,8130917. R sama dengan ragam P per ragam P plus ragam W dengan hasil 0,0288529. Kemampuan ternak untuk mengulang produksi terkait dengan ayam petelur dengan indeks bobot telur yang sama, yaitu 2,88529%. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas 0,0000200362 sesuai dengan rentang, yaitu 0 sampai 1. Maka dianggap kemampuan dari produksi induk dapat mengulang kembali indeks bobot telur yang sama adalah 0,00200362%. Repeatabilitas dalam kelas 0,0288529 sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai 1, yang mana artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi terkait dengan ayam petelur dengan indeks bobot telur yang sama yaitu 2,88529%. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, yang artinya kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui serta mampu melakukan perhitungan pada heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, serta dapat mengetahui apa saja kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.